Shalom, puji Tuhan, saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan saudara di dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Saya Pendeta Henry Dunan Sirait berjumpa dengan saudara dalam program Dari Rumah ke Rumah. Dan kali ini kita masih pada episode tentang bagaimana menjagai hidup kita secara utuh. Sudah kita bicarakan dalam beberapa episode yang lalu bagaimana kita menjaga hati. Berhasil menjaga hati, berhasil menjaga hidup. Lalu bagaimana kita menjaga langkah, bagaimana firman Tuhan berkata, jagalah pintu mulutmu. Dan hari ini secara utuh firman Tuhan berkata kepada kita, jagalah dirimu. Ada sebuah tradisi di dalam kekristenan dan agama Yahudi yang diwariskan oleh Musa kepada umat Israel, dan itu tercatat dalam kitab Keluaran 23 ayat 21 sampai ayat 24, bagaimana dikatakan di situ bahwa Tuhan berkata, aku menempatkan, aku memposisikan malaikat bersama-sama dengan engkau, berjalan bersama-sama dengan engkau, malaikat menyertai engkau. Dan kau harus awasi dirimu, jaga dirimu di hadapannya. Jangan berlaku semena-mena sesuka hati, jangan berlaku curang di hadapannya, karena dia tidak akan mungkin mengampunimu. Tetapi tradisi terus berkembang bahkan di kalangan gereja-gereja, di kalangan orang-orang beriman, ada yang mengatakan, selalu dikatakan bahwa seorang malaikat, seorang manusia atau orang percaya punya malaikatnya sendiri yang menyertainya. Bahkan anak kecil disertai oleh malaikatnya. Itu sebabnya kita bersuka cita karena Tuhan ternyata tidak membiarkan kita, dan Dia berharap supaya kita hidup hati-hati dan menjaga diri kita dengan benar, dengan baik. Dan di dalam perintah Musa itu Tuhan berkata begini, apabila engkau mengikutinya dan menjaga dirimu, maka musuhmu akan aku musuhi dan lawanmu aku akan lawan. Saudara bisa lihat betapa hebatnya Tuhan merepresentasikan dirinya kepada kita. Lawan kita menjadi lawan Tuhan dan musuh kita akan dimusuhi oleh Tuhan. Betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita. Itu sebabnya dikatakan jagalah dirimu. Sebab dari pihakku, Tuhan seolah berkata, dari pihakku tidak ada pengkhianatan, dari pihakku tidak ada ingkar. Apabila engkau berlaku setia, engkau tetap pada jalanmu, musuhmu akan aku musuhi dan lawan-lawanmu aku akan lawan. Betapa hebatnya posisi kita di hadapan Tuhan. Nah saudara kekasih, kita percaya bahwa perjalanan orang-orang benar itu selalu diawasi, dan itu perlunya kita menjagai diri kita. Ketika Israel mau masuk peperangan selalu dinasihati oleh Musa. Selalu mereka dinasihati karena Tuhan berkata, kalau kamu pergi berperang dan menjarah barang-barang, jangan sembarang menjarah barang-barang dan mengambil barang-barang yang harus dibinasakan. Jadi mereka harus dilatih menjaga diri untuk tidak tamak, untuk tidak loba, untuk tidak serakah, untuk tidak mengambil untung yang tidak patut baginya, untuk tidak mengambil upah yang tidak patut baginya, untuk tidak menahan hak-hak orang lain karena hawa nafsu yang tidak bisa dikuasai. Jadi pernah sekali mereka sampai kalah terhadap bangsa Ai karena sebenarnya sudah dilarang untuk mengambil barang-barang yang harus dibinasakan, tapi mereka mengambil bagi mereka dan menyembunyikannya. Jadi Tuhan sudah mengatakan mereka harus menjaga diri terhadap segala keserakahan, mereka harus menjaga diri terhadap segala ketamakan dan dosa-dosa keserakahan lainnya. Di dalam kitab Ayub juga dikatakan, Ayub juga sudah mengatakan bahwa harus menjaga diri dari semua bentuk kejahatan. Itu sebabnya kita melihat kadangkala ada manfaat yang besar kalau Allah seolah membawa kita kepada sebuah tingkat kesulitan. Seolah Tuhan menggiring kita kepada sebuah kondisi yang boleh disebut seperti penderitaan, kesusahan, kepayahan, kekurangan pada satu kondisi dan satu waktu. Sehingga supaya dengan demikian kita bisa was-was, kita bisa lebih menahan diri dan tidak terjun langsung kepada keserakahan, lalu terjun langsung pada hawa nafsu sehingga kita melupakan Tuhan. Kitab Maliaki juga dikatakan setiap orang harus menjaga diri, laki-laki menjaga diri, ayah-ayah menjaga diri, jangan sampai berlaku curang
dan tidak setia, karena Allah tidak menyukai pengingkaran janji melainkan kepada kesetiaan. Ini penting bagi kita. Kita perlu berjaga-jaga dan menjaga diri kita, dan ini adalah motivasi. Kata berjaga sebenarnya ada identik dengan bangun, sikap selalu siaga, sikap bangun mawas diri. Jadi mari kita membangun diri kita, mari kita bangun kehidupan kita, dan selalu was-was, selalu cermat. Setelah kita berhasil menjaga hati, berhasil menjaga langkah, berhasil menjaga pintu mulut kita tidak sembarang bicara. Bahkan kadangkala kita perlu puasa, berbicara diam, seperti Israel disuruh diam berpuasa tiap kali mereka mengelilingi tembok Yeriko, dan kemenangan ada pada mereka. Dan demikian juga dengan menjaga hati. Saya percaya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Masih dari saya, Henry Dunan Sirait, dari Rumah ke Rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.